muncul Bapak Ibu filsafat ilmu dan logika ini gagasannya panjang sampai penetapan keberadaan mata kuliah pada peraturan rektor itu lewat sidang di Senat, gitu ya. Jadi perdebatan kita sudah panjang, ya. Senat Universitas menetapkan pada akhirnya mata kuliah wajib universitas yang harus masuk adalah filsafat ilmu dan logika. Jadi kenapa ini kemudian kita tetapkan gitu, dan Senat juga sepakat mata kuliah ini harus ada, gitu kan? Dan waktu itu sebetulnya dengan catatan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini yang ingin saya membangun sama-sama dengan Bapak Ibu ya, untuk betul-betul memperjuangkan bagaimana caranya anak-anak kita yang cerdas-cerdas ini gitu bisa berpikir, gitu ya, bisa berpikir, mengubah kultur hafalan di SMA, gitu kan? Itu kan sudah rahasia umum ya. Kalau nanti kita melihat hasil tes PISA macam-macam, anak kita tuh bisanya ngafal, gitu. Diajarin oleh guru-gurunya tuh menghafal, bukan memecahkan masalah, bukan berpikir secara terbuka, gitu, berpikir logis misalnya, gitu ya, atau berani berpikir, berani bertanya secara terbuka. Nah itu yang ini, yang sulit. Itu kultur yang ingin kita ubah, gitu Bapak Ibu. Bagi kami setelah PTN ini, gitu ya, kita tegaskan juga di Senat waktu itu, Bapak Ibu kan ini generasi pertama ya, dosen-dosen filsafat. Jadi saya berbaginya dengan Bapak Ibu karena semangat kita sama, gitu. Bahwa kita harus kembali kepada misi universitas, gitu. Universitas ini tempat di mana gagasan itu nggak boleh dihambat, tempat di mana ide-ide bertemu, tempat di mana perbedaan-perbedaan dipertemukan, jembatani, gitu. Bukan di judgment, bukan di judge, gitu ya, bukan dievaluasi, bukan dipojokkan, gitu. Seperti di ruang publik itu kan, ada kelompok-kelompok menekani ini, menekani itu, macam-macam, tapi tidak menggunakan logika, nggak menggunakan dasar-dasar pembuktian, ya, dasar-dasar filosofis yang jadi persoalan, gitu. Nah, kita ingin membalikan fungsi universitas itu, gitu ya. Itu latar belakangnya nih Bapak Ibu, kenapa mata kuliah ini akhirnya kita adakan, gitu. Ide bertemu, orang bebas berpikir, orang bebas bertanya apa saja, gitu. Nggak ada pertanyaan yang boleh dihambat, gitu, di kampus ini. Karena ini tempat bersemayamnya, bertemunya semua macam ide apa saja yang mungkin di ruang publik tidak bisa diterima. Pada kelompok-kelompok artisan tertentu misalnya tidak bisa diterima. Di ruang universitas, hal-hal semacam ini boleh digemakan, boleh dipertemukan. Dengan bebas dari rasa apapun ya, kebebasan akademik ya, otonomi perguruan tinggi itu kebebasan mimbar akademik ya, salah satunya itu. Kebebasan kita untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, ide apapun gitu ya, selama memang niatnya untuk mempertahankan ide, mencari gagasan-gagasan terbaik lewat proses berpikir yang ilmiah ya, bukan proses-proses di luar itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya betul-betul ingin pastikan gitu, ini sama dalam pikiran kita. Gitu. Nah, bagi kita pokoknya universitas itu tempat melakukan riset, tempat semua rasa ingin tahu itu muncul, ya. Tempat orang menggunakan akal sehatnya, akal logisnya, akal ilmiahnya, gitu ya. Jadi reasoning, nah itu jadi faktor penting buat kita. Nah, ini yang Bapak Ibu betul-betul kita harapkan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengembalikan rapat di ruang sidang Senat itu, setelah kita rapat, ya kita sepakat gitu. Di peraturan rektor juga kita tetapkan universitas ini harus berdasarkan pada nilai-nilai gitu. Nah, semangat yang tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu itu dilandasi oleh 14 nilai tradisional universitas gitu. Nah, kita sedang memperbanyak ini Bapak Ibu untuk kita masukkan gitu ya. Di visi misi kita 14 nilai tradisional ini sudah ada gitu ya. Kampus itu harus menghargai 14 nilai ini. Ini yang saya titipkan pada kita semua. Jujur saja Bapak Ibu, satu-satunya kalau boleh kita katakan kita harus memeras menjadi satu gitu ya, mata kuliah yang mengajak mahasiswa kita berpikir secara bebas, secara terbuka, mendorong rasa ingin tahu, mendorong mereka bertanya gitu ya, adalah mata kuliah filsafat ilmu dan logika ini. Dan ini basisnya lebih dalam lagi, kenapa mata kuliah ini ada, ya kita menghargai 14 nilai universitas. Jadi, an interest to knowledge for its own sake. Orang asal pengen tahu aja gitu ya, tertarik pada pengetahuan tertentu, kenapa begini, kenapa begitu, macam-macam.
Hilang suaranya. Oh ya, sinyal kayaknya. Terputus sinyal. Sinyal mungkin Pak. Ya. Ini saturasinya di bawah 80 kalau COVID ini Pak Heri ya. Pacit. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya. Pagi Pak Fahru. Tapi COVID tidak mengganggu sinyal ya. Insya Allah. Padahal di UPN ini ya, Pak Venus di UPN kan? Di hotel Pak. Di hotel ya? Oh. Ya, ada acara. Oh iya iya. Ada acara penetapan kelulusan mahasiswa baru Pak. Yang mandiri belum ya Bu? Iya, mungkin juga termasuk ini Pak. Mandiri. Ini ada. Ya. Assalamualaikum Pak Riswanda, Pak Ahmad Mukhodam. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Venus, tadi terputus mungkin. Iya, ini saya kok jadi ini padahal saya di ini sedang ya terputus juga saya. Oke. Ini kenapa gambarnya jadi Pancasila ya? Atau saya memang terputus ya? Iya Pak, tadi ya, terputus Bapak Pak. Ibu. Jadi saya sambungkan kembali Bapak Ibu. Ini yang betul-betul harus tertanam di kita sama-sama sebagai pejuang kemampuan berpikir mahasiswa gitu ya. Jadi kita ingin menanamkan 14 nilai-nilai ini gitu. Jadi specialized knowledge bagi kita tetap penting, di luar orang pengen tahu segala sesuatu secara terbuka. Tapi orang harus punya kemampuan secara khusus. Karena universitas menghargai kedalaman pengetahuan orang. Bukan banyak tapi cetek gitu kan. Karena kita juga berasumsi semakin orang spesialis, semakin orang betul-betul tahu bidangnya. Ya di luar mungkin dia akan melihat dari perspektif yang lain. Karena filsafat juga mengajarkan orang lihat ilmu dari perspektif yang lebih luas ketimbang ilmunya itu sendiri. Jadi belajar mata kuliah ini juga sekaligus tadi gitu. Spesialis nulisnya harus dibantu juga nanti dengan daya pandang yang lebih luas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Keterbukaan gitu ya. Ini pada hilang ya ininya ya. Iya, kontennya tidak ada. Jadi hilang. Coba ya. Kemudian ini Pak Sidar, nih kita cek lagi. Iya, iya. Kosong itu. Satu lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai ini sudah masuk di Renstra kita. Ini juga masuk di statuta kita ya, usulan kita. Bahwa kita menghormati sekali nilai-nilai pokok, nilai-nilai dasar, atau kalau misalnya kita sebut traditional values, the 14th of university traditional values gitu ya, 14 nilai tradisional universitas. Jadi bagi kita yang mengajar mata kuliah filsafat dan logika ini jadi sangat penting, karena ini semuanya muaranya adalah pada kemampuan berpikir orang, bersikap terbuka, cinta ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Basisnya, akarnya Bapak Ibu, dari 14 nilai ini kita tetapkan sejak tahun 2019. Gitu. Jadi munculnya mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika ini karena kita juga menerapkan nilai-nilai ini di universitas. Termasuk kita sosialisasikan pada setiap penerimaan mahasiswa baru. 14 nilai universal ini. Gitu ya. Nah, lalu keterbukaan Bapak Ibu. Jadi saya ingin kita Bapak Ibu sebagai catatan pertama, mengajari mereka dengan contoh. Jadi kalau misalnya kita mau mengajari mereka berpikir, bukan mengajarkan mereka hafalan, ya, karena itu yang selalu ditekan-tekankan kalau kita rapat pimpinan. Kita dengan senat juga, kita mengadakan mata kuliah filsafat ilmu bukan agar mahasiswa hafal Thales, Parmenides, gitu kan, Aristoteles, Socrates, gitu. Bukan untuk menghafal gitu. Oke. Kita memahami esensi pemikiran mereka, perubahan pemikiran mereka, gitu. Kenapa gagasannya misalnya jadi berubah, dan menyajikan alternatif gagasan pikiran mereka sendiri, gitu. Jadi tujuannya betul-betul ngajari berpikir. Sehingga kalau misalkan nanti, gitu, dari hasil MONEF, gitu, PPT kan bisa kita lihat juga ya, PPT kita perbaiki sama-sama. Kalau PPT kita hanya mengajarkan hafalan,
studi-studi kasusnya, masalah-masalah, problem-problem tidak tersaji di sana, ya mungkin artinya kita terjebak lagi pada hafalan, gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin diputus mata rantainya, gitu. Mengajari mereka menghafal, tidak mengajari substansinya, gitu ya. Sama dengan pelajaran sejarah, tidak mengajarkan nilai-nilai sejarahnya, dinamika sejarahnya, tapi menghafalkan tanggal-tanggal. Nah, itu yang ingin kita hindarkan, gitu ya. For your information, Bapak Ibu, mahasiswa kita ini peringkat 10 nasional, gitu ya. Jadi mahasiswa yang ada di sini ini cerdasnya sama dengan mahasiswa IPB. Bahkan untuk tahun 2021, mahasiswa kita lebih tinggi dari mahasiswa IPB, Bapak Ibu. Ya, jadi yang tertinggi tahun 2020 kemarin itu ITB, UI, UGM gitu. Kemudian apalagi itu Erlangga, Unpad, TS, apalagi ya. Undip gitu ya, masuk di dalamnya gitu. Nah, kita itu nomor 10 tahun lalu, tapi tahun ini kita nomor 9 gitu. Jadi mahasiswa kita lebih cerdas, sehingga kalau misalnya lulusan IPB bisa masuk kemana-mana, oke. Padahal mereka sebetulnya dari segi pemeringkatan di bawah UPN, yang salah saya pikir proses pembelajaran kita kalau membuat mahasiswa kita tidak bisa bersaing di luar gitu ya, kira-kira begitu. Nah, salah satu daya ungkit yang ingin kita bangun adalah lewat mata kuliah filsafat ini. Oke, sehingga nilai-nilai 14 yang kita hargai ini bisa kita tanamkan. Jadi saya betul-betul secara pribadi minta tolong pada Bapak Ibu sekalian. Kitalah pejuang-pejuangnya garda paling depan untuk mengajari mereka berpikir secara terbuka, openness, melakukan refleksi, toleransi. Nggak ada ruang di universitas itu untuk tidak toleran, tidak ada. Karena orang intoleran itu hanya karena wawasan yang sempit kesimpulannya. Karena dunianya itu hanya sebatas desanya saja, ibaratnya gitu ya. Karena dia tidak tahu dunia-dunia yang lain. Makin orang wawasannya luas, makin terbuka dia pada perspektif-perspektif ya, pada ini gitu ya, pada kemungkinan-kemungkinan alternatif-alternatif yang lain. Gitu. Jadi toleransi terhadap berbagai gagasan itu harus dibangun. Nilai-nilai ini mendasari mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Inilah yang mau kita dorong pada mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, di semester-semester awal, gitu ya. Ketika mereka mulai nanti memasuki mata kuliah yang sifatnya sudah terkait dengan jurusan mereka. Kita mendorong juga disputation. Jadi debat itu biasa aja lah, gitu ya. Makanya saya juga mendorong itu ada debat itu di forum kita. Tapi kelihatannya kita sebagai dosen kurang juga merespon gitu ya. Kemarin itu misalnya apa tuh lemparannya siapa itu, Pak Acim atau siapa gitu kan. Kita bicara fenomenologinya Husserl, fenomenologi Heidegger, macam-macam, banyak perspektif-perspektif yang bisa kita bongkar gitu kan. Ya kita sumbangkan untuk menganalisis isu-isu apapun gitu. Jadi kalau kita sudah isu-isu semacam itu bisa kita angkat, kan kasusnya bisa kita jadikan juga kasus rujukan. Nah, harapan universitas, ini catatan untuk Pak Mansur, Pak Acim, ini yang mengordinasi gitu ya, Bu Anik sebagai ini koordinator untuk MKWU ya. Tadi Bapak Ibu bahwa standarisasi nanti untuk PPT, kasus-kasus dan seterusnya, nah itu ada gudangnya gitu loh. Ini gudang kasus gitu kan, yang akan muncul. Jawaban-jawabannya sudah kita diskusikan berbagai perspektifnya. Sehingga ketika muncul di kelas kita sudah bisa menghandle gitu ya berbagai perbedaan-perbedaan pemikiran gitu kan, termasuk alternatif pemikiran-pemikiran yang muncul dari anak-anak. Jadi pelibatan anak-anak menjadi penting bagi kita ya. Jadi debat monggo Bapak Ibu, mungkin pro kontra metode ya di luar studi kasus jadi penting. Mungkin studi kasus tapi caranya pro kontra. Kasusnya kita sajikan, yang satu suruh pro, yang satu suruh kontra, misalnya tentang kasus etik atau kasus apapun, debat, gitu. Nah, itu dinamika-dinamika yang ingin kita munculkan ya di kelas-kelas kecil, Bapak Ibu, pada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Jadi kami sekali lagi dalam Monef itu yang ingin kita ukur ya PPT akan kita lihat gitu. Dan warna PPT ternyata memang dari kesimpulan awal masih lebih banyak mengajarkan hafalan, dongeng tentang filsafat gitu ya, cerita sejarah filsafat gitu. Ketimbang mengajarkan misalnya ya nilai-nilainya, cara berpikir kefilsafatan gitu ya. Nah, itu yang ini memunculkan rasa ingin tahu gitu kan.
Kan inti filsafat salah satunya mengajarkan orang bertanya, gitu. Nah, apakah berhasil tuh, misalnya? Nah, itu misalnya di buku, kenapa? Misalnya universitas menekankan kita nggak pakai buku macam-macam. Bukunya kita tetapkan aja beberapa saja, dan secara konsisten kita gunakan. Kenapa buku Sonny Karaf itu kita pilih misalnya? Karena kita sudah mempelajari lebih dari 20 buku pengantar yang bahasa Indonesia, gitu. Dan buku Sonny Karaf itu yang paling mudah difahami dan mengajarkan cara praktek gitu ya. Ide-ide dasar filsafatnya diajarkan, bertanya, coba bab pertamanya. Itu bicara tentang questioning gitu ya, bertanya. Jadi nggak mulai dengan cerita tentang Thales, Parmenides, macam-macam. Cerita Thales, Parmenides, macam-macam itu ya bagi kita menarik juga. Kalau misalnya bicaranya tentang ide, perdebatan ide, perubahan ide gitu kan. Nah, itu ini gitu, apa namanya, disajikan berarti dengan menggugah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini menyangkut masalah gimana caranya kita mau menghasilkan generasi yang mau mikir, kalau kata Cak Lontong gitu ya. Nah, ini exhaustive inquiry Bapak Ibu. Kita ini biasa berpikir kulit gitu ya, di Indonesia ini kulturnya kita akui sama-sama saja. Kenapa misalnya hoax merajalela di kita? Karena orang terbiasa dengan gengsi, lebih suka, dapat informasi dikirim, check and recheck, proses penelusuran, macam-macam, itu bukan ini, belum jadi budaya kita. Dan itu yang ingin kita tanamkan pada mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi. Jadi kalau mempelajari sesuatu, sampai exhaustif aja, sampai muntah ibaratnya ya kalau dalam bahasa ini, sampai selesai, sampai kita mengalami, repetisi, nggak ada lagi yang baru, misalnya gitu ya. Itu Bapak Ibu yang betul-betul bagi kita perlukan. Skeptik, ya sikap skeptik itu orang belajar filsafat. Orang belajar filsafat itu tidak menerima sesuatu itu begitu saja, ya, sebagai sesuatu yang given atau taken for granted ya. Kita ini kan sudah diajari taken for granted selama hidup kita dari kecil, nama taken for granted, kebiasaan-kebiasaan apapun taken for granted. Tugasnya di perguruan tinggi sekarang untuk membongkar itu, gitu kan? Nah, itu anak-anak diajarkan untuk bersikap skeptis. Apakah betul misalnya harus begini? Kalau belajar Pancasila, apakah memang betul gitu kita nih ideologinya harus Pancasila gitu? Apa argumentasinya gitu? Nah, cara berpikir seperti itu yang ingin ditanamkan gitu. Jadi sama Bu Anik juga visi universitas ini misinya sudah kita tanamkan. Belajar Pancasila itu bukan menghafalkan butir-butir, ya Bapak Ibu sekalian gitu. Termasuk mempertahankan ideologi karena rongrongan dari berbagai pihak. Gitu. Dan Bapak Ibu jangan lupa kita mengajar di universitas yang didirikan oleh para pejuang. Visi kita ini bela negara, ya misi kita identitasnya. Jadi nggak ada ruang bagi kita untuk intoleransi, apalagi bicara tentang gagasan-gagasan itu. Tapi kita perdebatkan kalau dalam ini. Kita membangun argumentasinya, mana memang yang terbaik gitu kan, bukan kita babat aja gitu, tapi kita membangun argumentasi pada mahasiswa sehingga mereka bisa mempertahankan diri gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi academic freedom Bapak Ibu jadi nilai kita, kejujuran Bapak Ibu jadi nilai kita. Oke, jujur saja Bapak Ibu, ini saya kecewa gitu ya, sebagai Warek 1, saya bertemu dengan mahasiswa, mau menyampaikan pada kita hasil survei katanya gitu kan. Setelah mereka paparan di depan saya sebagai orang yang mengajar metode ilmiah gitu ya, metodologi ilmiah, sebagai orang perguruan tinggi yang berpikirnya ilmiah gitu, bagi saya itu saya ini kan itu. Paparan mereka itu langsung saya bongkar itu secara metodologi dan isinya data-data palsu aja, bohong semua gitu. Karena mereka tidak bisa mempertahankan. Prosedur pencarian datanya macam-macam nggak bisa dipertahankan gitu ya. Dan kita membandingkan dengan survei-survei yang lain gitu. Artinya mereka melakukan kebohongan gitu. Nah, ini masalah moralitas, masalah kejujuran, masalah integritas. Terjadi itu di kita ya, dan lembaga kemahasiswaan. Itu yang ini yang saya sesalkan gitu. Dan mereka minta maaf gitu ya. Mereka katanya memang karena belum belajar metodologi, tapi sudah bisa menghasilkan klaim-klaim isinya. Nah, itu yang ingin kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Karena ya mahasiswa itu tidak hidup di ruang vakum, tapi hidup di lingkungan masyarakat.
Kalau masyarakatnya asin ikut asin. Tapi kalau dianya sudah besar, sudah matang gitu ya, dengan komitmen ilmiah, cara berpikir ilmiah, dia yang akan mempengaruhi orang lain gitu kan. Jadi ikan seperti di laut, dia tidak asin gitu kan, tapi kalau perlu memberikan warna pada lingkungan. Itu yang ingin kita bangun. Terus Bapak Ibu ya, sampai pada kritik gitu ya, kepedulian kita pada lingkungan kita. Tapi yang paling penting adalah critical thinking. Jadi bagi universitas, jujur aja Bapak Ibu, kalau orang UI mengatakan BEM UI, oh pemerintah misalnya kayak begini, ya monggo. Tapi kita berdebat setelah itu gitu kan, hak kritik itu gitu. Nah di sana kita menyajikan gagasan-gagasan kita. Jadi critical thinking itu yang disoroti oleh universitas gitu Bapak Ibu sekalian. Dan critical thinking ini jadi top 10 skill Bapak Ibu ya. Untuk yang baru semua OECD riset apa-apa ini slide yang lama, hanya tahun 2020. Tapi critical thinking, creativity, complex problem solving jadi inti Bapak Ibu untuk ke depan orang-orang itu. Yang nggak bakalan bisa dilakukan oleh mesin sehebat apapun, kreativitas nggak ada gitu kan. Mereka ya cuma mesin. Nah makanya kita ngajak mereka untuk bisa berpikir. Jadi mata kuliah kita, filsafat ilmu dan logika ini menjadi sangat strategik Bapak Ibu, menjadi sangat strategik bagi kita. Itu Bapak Ibu yang jadi gagasan pokok. Kenapa mata kuliah ini ada? Kenapa kita semua dipilih jadi pengajarnya gitu loh? Hanya ingin memastikan gitu bahwa ya semua latar belakang kita mengadakan mata kuliah filsafat ilmu dan logika ini bisa kita penuhi gitu ya. Mahasiswanya mampu berpikir kritis dan terbuka berdasarkan 14 nilai tadi Bapak Ibu, mahasiswanya mampu memahami historikalitas cara berpikir orang ya. Ini dulu gimana ya cara berpikir orang gitu. Auguste Comte misalnya. Oh, zaman orang berpikir ada 3 kelompok ini gitu ya. Sampai pada zaman positif misalnya, dari zaman misalnya orang bicara yang mitos gitu. Nah, historikalitas kayak gitu jadi penting juga cara berpikir karena memberikan perspektif, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dinamikanya, nilainya, perdebatannya yang kita tonjolkan. Nah, kalau udah menonjolkan gagasan, ide yang akan muncul. Nah, jadi kita tidak ingin mengendaki ya mata kuliah hafalan, gitu ya, gitu. Kemarin kan sudah ada tuh buku ini tuh apa namanya buku modul ya gitu. Saya apresiasi gitu karena memang dari kita gitu ya ingin memastikan gitu. Cuman bagi saya isi modul itu mencerminkan visi universitas. Kita mau mengajarkan berpikir, mau mengajarkan nilai-nilai gitu kan, mau bicara historikalitas dinamika pemikiran gitu kan. Apa bedanya perdebatan gagasan itu seperti apa misalnya ya, gagasan-gagasan baru diperbaharui, tren berpikirnya seperti apa misalnya gitu ya. Nah itu yang menarik Bapak Ibu bagi kita gitu ya. Jadi misalnya saya ngikut itu misalnya perkembangan, kalau misalnya fenomenologi itu perkembangan pemikirannya seperti apa sih, apa yang membedakan misalnya Kant misalnya, cara berpikir Kant misalnya, dengan misalnya Husserl gitu kan, siapa yang paling terakhir misalnya, nanti tren terakhirnya itu seperti apa misalnya gitu kan, cara berpikir itu munculnya gitu ya di luar positivistik ya atau yang fenomenologis itu kan menarik yang seperti itu Bapak Ibu, dinamika itu yang ingin ditonjolkan. Nah dari buku itu kemarin, dari modul yang saya harapkan juga tadinya bab 1 tuh saya sih hanya ngelihat contoh bab 1-nya bukunya si Sony Kerat, itu sudah betul gitu, mengajarkan orang langsung inquiry, cara berpikir, cara bertanya gitu. Filsafat tuh ngajak orang bertanya gitu kan. Nah itu idenya gitu, pintu masuk. Mungkin menarik juga kalau pintu masuknya adalah mempersoalkan bagaimana orang pertama kali lepas dari mulai berpikir misalnya ide tentang apa sih esensi pertama kali substansi dunia ini gitu. Ya itu tadi historikalitas, tapi dinamika berpikirnya yang mau ditonjolkan gitu. Nah itu yang ini tadinya ya. Kenapa kemarin saya lihat, waduh ini sudah bagus nih saya bilang. Modulnya sudah selesai.
saya belum baca secara keseluruhan, tapi secara sekilas kelihatannya bab-babnya ada yang memang muatannya perlu kita remake gitu ya, untuk memastikan isinya tidak mengajarkan kita hafalan gitu kan, tidak mengajarkan pada kita fakta-fakta gitu. Ini peristiwa ini, kejadian ini gitu. Tapi yang digambarkan itu adalah tadi perilaku berfilsafatnya, berpikir kefilsafatannya, dinamika berpikirnya gitu kan. Itu yang ini yang ingin kita bangun gitu. Jadi semua metode-metode berpikir, misalnya gini, kemarin itu saya tertantang sebetulnya bisa cara berpikirnya mayotikanya Sokrates gitu. Nah kita tidak ini, kita betul-betul ambil contoh sebanyak-banyaknya mayotika Sokrates itu kayak apa sih gitu, sehingga anak-anak langsung bisa menerapkan di lapangan gitu kan, ininya mempraktikkan cara berpikir seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi, lalu mampu menyukai sains Bapak Ibu. Setelah itu saya ingin mahasiswa kita tuh suka dengan ide-ide, dengan perbedaan-perbedaan ide, mempertemukan ide, berdebat untuk ide gitu ya, menyukai sains sebagai salah satu penjelasan gitu ya, yang masuk akal gitu kan, yang betul-betul solutif misalnya bagi problem-problem dunia gitu. Nah kita ingin tanamkan gitu, berpikir logis gitu, betul-betul diajarkan gitu. Jadi kalau kita mengajarkan silogisme, gitu, mengajarkan sumber-sumber pengetahuan, yang kita harapkan ya tadi sumber pengetahuan itu ya dinamika perdebatan misalnya antara berbagai itu aliran-aliran ya Bapak Ibu sekalian gitu. Yang rasionalisme dengan empirisme ketemunya di mana gitu kan? Dengan contoh-contoh misalnya gitu ya, perdebatannya di mana? Itu yang sebetulnya betul-betul jadi harapan universitas. Nah, jadi Bapak Ibu, terakhir ya, Bapak Ibu, yang ingin diinikan oleh universitas adalah memastikan standarisasi RPS. Saya belum bisa melihat gitu, apakah misalnya mata kuliah topik apa misalnya gitu ya, diajarkan standar apa enggak? Gitu. PPT-nya standar apa enggak? RPS-nya mungkin sudah distandarisasi. Nanti Bu Anik, Pak Mansur juga gitu ya, Pak Acim juga barangkali nanti yang akan mengecek gitu ya, untuk kepastian RPS-nya standar gitu ya, kemudian PPT-nya standar, penuh dengan tadi gitu ya, how to gitu ya. Jadi kita tidak mau bicara tentang what is gitu ya, what it is gitu kan. Jadi what-nya iya perlu bagi kita gitu, tapi how to-nya itu lebih perlu lagi bagi kita gitu, karena how to yang akan mengajarkan orang-orang ini untuk berpikir gitu. Lalu Bapak Ibu, ke depan ini alat bantu video gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon mahasiswa ini pola belajarnya ke depan Bapak Ibu nanti di kelas kecil dan kelas besar. Di kelas kecil khususnya Bapak Ibu, karena kelas besar orientasinya untuk memantapkan pemahaman secara keseluruhan ya, konsep-konsep. Kelas kecil untuk memastikan bahwa mahasiswa belajar sesuai dengan sekarang model pembelajaran yang diarahkan universitas. Oke, berdasarkan instruksi Ristek Dikti, berbasis pada studi kasus, team based project. Kalau team based project, monggo. Misalnya kalau ada team base, kasus proyek seperti apa sih, proyek filsafat mungkin yang bisa kita buat ya, barangkali Pak Surazio nanti bisa bantu juga, kalau ada proyek-proyek filsafat yang bisa dikerjakan bersama-sama, misalnya gitu ya. Kalau studi kasus sudah jelas, nanti kasus-kasusnya yang banyak, kita akan belajar sederhana saja Bapak Ibu semester ini. Pertama, mahasiswa dikasih tugas terstruktur, belajar di rumah lewat video, lewat bahan yang kita kirimkan. Masuk kelas, kita nggak ada kuliah-kuliah panjang lebar lagi. Untuk kelas kecil, mereka, Bapak Ibu bisa melakukan mini lecture, 15-30 menit. Ini loh, sambil ditanya pemahaman mereka tentang bahan yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya. Setelah itu, studi kasus. Bapak Ibu boleh menggunakan berbagai teknik, pro kontra, misalnya gitu ya, atau misalnya diskusi kelompok kecil misalnya gitu ya, bergema misalnya gitu ya, atau apa saja teknik-teknik yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya.
filsafat itu menghargai disputation ya, perdebatan gagasan-gagasan. Jadi saya pikir akan sangat menarik kalau misalnya pro kontra jadi salah satu pilihan yang menarik ya untuk jadi ini kita gitu. Karena itu yang akan mendorong kalau idenya ide-ide filsafat ya yang sangat terbuka, sangat menantang akan mendorong orang berpikir. Jadi itu aja Bapak Ibu metodenya. Baca, kita bikin video itu yang akan diminta dari para dosen, monggo nanti dikoordinasi oleh Mas Mansur, Pak Acim, gimana caranya nanti bikin video materi-materi, boleh tiap dosen, boleh dosen tertentu bikin video gitu. Jadi nanti di kelas mereka udah nonton video di rumah, ya di kelas dibahas oleh dosen. Pak Acim misalnya bicara tentang misalnya gitu ya, sumber-sumber pengetahuan misalnya, direkam gitu. Saya boleh direkam juga misalnya tentang apa nanti Bapak Ibu sekalian gitu, misalnya logical fallacy misalnya direkam gitu, khusus misalnya saya mungkin itu nanti akan dipakai gitu ya ketika kita bicara materi itu. Nah, di dalam setelah mereka belajar, karena Bapak Ibu begini, yang namanya 3 SKS itu artinya 1 SKS itu Bapak Ibu artinya 1 jam di dalam kelas ya. 1 jam 60 menit, 1 jam 50 menit dalam kelas, 1 jam 60 menit mengerjakan tugas di rumah, 1 jam 60 menit lagi artinya mengerjakan tugas mandiri, tugas dari kita, tapi dia bisa mengeksplor sendiri, bukan tugas yang kita berikan, gitu ya. Kalau baca video, nonton video berarti tugasnya terstruktur, mereka nonton. Jadi yang namanya 1 SKS itu sebenarnya 3 jam Bapak Ibu, bukan 1 jam, bukan Bapak Ibu masuk kelas selesai itu, bukan. Nah, mereka menyiapkan di rumah, mereka nonton bahannya di rumah sejam, kemudian mereka mungkin mengeksplorasi sendiri juga, gitu ya, dari Bapak Ibu. Jadi kalau mata kuliah kita filsafat logika ini 2 SKS ya? Ya. Bu Anik berapa SKS ya kita? 2 SKS Bapak. 2 SKS kan ya, 2 SKS. Nah berarti kita ya memberikan materi, anak-anak bisa belajar di rumah 2 jam lewat video. Monggo direkam. Nah, ini yang harus diatur gitu ya. Nah, cuman saya percaya ada Pak Acim, ada Pak Mansur gitu ya, dan ada Bapak Ibu yang lain gitu yang bisa nanti mengatur gitu ya, gimana caranya materi-materi di sini bisa direkam videonya. Ada 14 video Bapak Ibu yang nanti akan ditonton oleh mahasiswa di rumah, termasuk bahan ajar. Kalau bahan ajar itu kita ambil dari mana-mana, Bapak Ibu difotokopi kalau zaman dulu ya, kemudian digabungkan, gitu. Nah, sebetulnya seperti itu juga bisa tuh buku teks yang akan kita buat gitu ya, digabungkan gitu. Tapi kalau bahan ajar masih dari tulisan-tulisan orang digabungkan. Nah, itu yang saya mohon. Mana tulisan-tulisan standar? Untuk tulisan pengantar apakah filsafat ilmu itu, saya minta misalnya dari Sonny Keraf. Saya pribadi jujur tidak ada, saya sudah baca puluhan buku pengantar yang lebih bagus dari Sonny Keraf itu gitu, Bapak Ibu sekalian gitu ya, praktis, mudah dipahami gitu ya, cocok untuk anak-anak gitu kan. Jadi misalnya itu ambil tuh satu bahan yang lainnya boleh ditambahkan, kita bisa share ke anak-anak. Jadi anak-anak memperoleh bahan yang sama itu. Tapi coba tetapkan dulu. Bab 1 ini bukunya buku mana aja? Ambil tuh, cuplik, fotokopi dulu. Ini bab 1, 3 bahan. Satukan. Bab 2, ini bahannya dari buku anu, satukan. Gitu kan. Nah, anak-anak boleh membaca buku aslinya. Tapi minimal bahan dari kita sudah ada. Tolong itu udah jadi catatan ya Bu Anik ya. Satu, itu bahan ajarnya. Sehingga anak-anak sudah tahu standarnya. Mereka baca buku ini. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau membaca buku minimal ya, harus dipilih juga bukunya kalau mau, gitu ya, ditentukan. Saya sudah sejak awal proyek mata kuliah ini kita adakan, sudah saya katakan buku Sonny Keraf adalah buku yang mau kita pakai, gitu. Saya tidak memberi ruang untuk buku-buku yang lain yang belum kita diuji, gitu ya, kecuali sebagai bahan tambahan. Tapi kalau buku wajibnya tetap itu. Kalau buku yang lain, buku wajib misalnya mau ditetapkan oleh Bapak Ibu, kita diskusikan dulu, gitu. Di mana letaknya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan panjang lebar tadi, visi universitas dan visi universitas terkait dengan mata kuliah
ini, gitu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi saya betul-betul minta tolong pada Bapak Ibu. Untuk ke depan sekali lagi kasus ya, kasus ini jadi penting Bapak Ibu. Sebetulnya 50% sesi kasus ini, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa semua sesi ada kasusnya, itu yang kita harapkan, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Udah pendekatannya kita ubah 100%, karena rektor juga mintanya kita revolusi saja, gitu ya. Kemdikbud minta 50%, kita 100% aja. Gitu. Jadi di atas harapan minimal dari Kemdikbud. Lalu ketersediaan bahan ajar tadi ya buku ya sudah saya sampaikan Bapak Ibu, tolong kalau Bapak Ibu rasanya tidak cukup dengan hanya satu bahan, Bapak Ibu mau lebih dari satu bahan, saya titip pada Bapak Ibu. Buku Sony Keraf itu buku yang paling memenuhi syarat karena oleh kita sudah kita evaluasi. Kita mengevaluasi banyak buku dan itu buku yang cukup misalnya bisa kita gunakan ya sebagai dasar, gitu ya. Termasuk buku-buku asing ya, bukunya Okasa itu misalnya, itu juga bagus untuk introduction. Tapi bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya buku itu. Jadi kalau mau bahan ajar itu nanti, bab 1 ada 3 buku, monggo difotokopi bab 1-nya semua, gabungkan. Bab 2 dari 2 buku, gabungkan. Bab 3 dari 2 buku. Jadi kita nanti punya satu bundel bahan bab 1. Nih dari 3 buku sudah ada. Sehingga kalau mahasiswa ibaratnya mau fotokopi bisa, atau misalnya itu nanti ada bahan e-booknya monggo gitu ya, daripada mahasiswa mencari sendiri, ini sudah kita bundel ibaratnya gitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti itu mau di-share misalnya juga monggo gitu ya, silakan diatur. Yang jelas bahan ajarnya ada, dan sekali lagi universitas sudah mempelajari berbagai buku, dan buku Sony Keraf pilihan universitas gitu ya, yang harus kita sama-sama gunakan gitu ya. Di samping mungkin buku-buku tambahan yang saya tentu tahu ya Bapak Ibu juga membaca buku-buku lain, tapi universitas punya pertimbangan-pertimbangan saja gitu loh, bahwa itu kelihatannya buku-buku yang paling sesuai untuk kebutuhan UPN tadinya gitu sih Bapak Ibu ya. Hasil edom tolong Bu Anik untuk dosen MKWU ini tersendiri ya, ditarik nanti hasil edomnya oleh Bu Anik sendiri, minta nanti ke Sigit gitu ya, untuk nanti kita lihat gitu ya edom seperti apa, sehingga mungkin kalau memang ada pembinaan, ada diskusi lebih lanjut kita bisa lakukan. Lalu penerapan model studi kasus, Bapak Ibu sekali lagi ke depan ini ya, karena Mas Mansur ini mengundangnya untuk yang mengajar ke depan ya, penerapan studi kasusnya. Lalu penerapan nilai-nilai bela negara Bapak Ibu di mata kuliah MKWU, termasuk di filsafat. Jadi kalau kita mau diskusi tentang negara, misalnya monggo, kasusnya kasus tentang negara apa, kayak tentang polis, tentang apa gitu. Tapi perdebatannya mungkin barangkali kaitannya dengan di mana kita membela negara gitu ya, di mana perdebatan-perdebatannya gitu ya. Gimana gagasan-gagasan tentang negara, boleh juga misalnya masuk sebagai muatan diskusi kita. Itu Bapak Ibu pengantar dari saya, maaf kalau agak kepanjangan ya, karena jujur saja Bapak Ibu, filsafat ini, universitas ini punya kepentingan di 3 Bapak Ibu paling utama ya, karakter yang ingin kita bangun. Pertama, karakter sebagai orang berpendidikan tinggi ya, sebagai orang terdidik, itu lewat filsafat ilmu dan logika. Karakter sebagai orang Indonesia yang nggak ada tawar-menawar apapun kalau udah bicara masalah ideologi gitu ya, Bapak Ibu. Bagi UPN sudah selesai pembicaraan mau itu ya gitu, Bapak Ibu. Tapi perdebatan kita buka ruang-ruang itu, Bapak Ibu, untuk bicara mempertahankan ideologi dan sebagainya. Gitu. Tapi tujuan kita adalah mencari tadi masalah mempertahankan ideologi itu. Yang ketiga, kita bicara tentang bagaimana perilaku beragama, cara pemahaman agama kita, gitu, itu berbasis pada toleransi, pada moderasi, gitu, Bapak Ibu sekalian. Dan harus dicari argumentasinya. Nah, ini akan kita bicarakan dengan dosen-dosen agama nanti, gitu. Bagaimana misi UPN untuk pembelajaran agama ini. Itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada diskusi, kita diskusi. Sisanya dipandu oleh Bu Anik nanti gitu ya, pengumpulan bahan gitu, dan kesiapan yang lain bersama dengan koordinator
khusus mata kuliah filsafat UPN Veteran Jakarta. Monggo, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada diskusi? Baik, terima kasih Pak Warek 1.